Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah masuk. Masuk Ustaz. Alhamdulillah. Ini kalau kameranya dibuka, gimana? Bisa? Bisa ya Ustaz? Ya, silakan. Sama ya, Pak Mas Rian ya, silakan. Kita mulai saja ya, karena jam 9 sepertinya saya ada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Terakhir masih pembahasan sunnah ya, lumayan panjang. Ini di Kang Ariandika di mana? Di Bogor atau di mana? Di Samarinda Ustaz. Di rumah teman. Samarinda. Oh, kalau Kang Mas Rian ini di mana? Surabaya. Surabaya. Oh. Ya. Yang di Bogor kemarin siapa? Yang Saya, di ya. Saya. Masih imamin? Imam siang aja Ustaz. Siang. Masjid mana itu? Di Masjid Asrama Ustaz. Ya. Asrama itu Ibnu Khaldun bukan? Oh enggak. Kalau kemarin emang di Ibnu Khaldun, tapi enggak ngimam. Saya dulu di pesantrennya Ulil Albab. Oh, yang Ulil Albab. Itu ikut Ibnu Khaldun atau enggak? Ulil Albab. Pengurusnya beda, tapi orangnya itu juga Ustaz. Ya. Ya, itu Ustadz Adian Husaini ya? Bukan. Ya, Ustadz Adian angkatan pertama itu. Sekarang bagian itu enggak ada di kepengurusan atau pembina? Kalau Ustadz Adian enggak secara struktural enggak, tapi beliau yang termasuk yang biasa nyarikan donatur juga. Karena yang di Ulil Albab tuh yang beasiswa. Iya. Sekarang di Ulil Albab sekarang? Saya udah lulus 2019 kemarin. Sekarang di Samarinda dulu ada tugas. Iya. Ulil Albab itu semuanya beasiswa ya? Yang masuk sana? Enggak, ada yang beasiswa, ada yang enggak. Kalau saya kemarin kan setelah lulus dari Aroya, ada beasiswa. Jadi dia perangkatan Ustaz. Per 3 tahun itu nanti ada beasiswa. Dan biasanya ngambilnya salah satunya dari Aroya. Saya kemarin kan dia. Aroya itu dulu bahasa ya? Sekarang syariah atau masih bahasa? Sebenarnya ini Ustaz, kayak dualisme gitu. Jadi kurikulum Aroyanya ada, kurikulum pendidikan bahasanya juga ada. Kalau Aroyahnya itu lebih ke syariah ya? Kalau bahasanya karena mungkin ijazahnya bahasa atau? Ya. Kalau sekarang ya karena udah akreditasi, ijazahnya menyesuaikan juga Ustaz. Ada yang pendidikan, ada yang dakwah. 2, pendidikan bahasa Arab sama dakwah. Tapi kalau secara pembelajaran sih ya sama, dimasukin semua. Iya. Saya dengar lebih ketat di Aroyah daripada Lipia kan? Terutama dari bahasa ya? Iya. Tapi kita nggak ada hukuman, zaman kita dulu nggak ada hukuman. Saya siapa ya? Ada dari Aroyah itu Ustadz, saya lupa lagi. Nggak tahu antum seangkatan atau enggak? Ustadz Salman dari Ciamis. Siapa saya lupa lagi. Salman ada nggak? Ciamis. Ciamis. Tapi dia sampai lulus. Iya, Salman. Itu ada beberapa namanya Salman. Kalau ada yang Salman dari, kalau saya tahunya ada yang dari Cilacap, Ustaz. Oh, Cilacap. Dari awalnya Pondok Cilacap bukan? Pondoknya sepertinya Pondok Cilacap. Rumahnya juga Cilacap. Iya. Dia pernah dapat ini hadiah haji bukan? Dari si Faroh. Ya, kita lanjut saja ya. Itu intermezzo sedikit. Sekarang lanjut ke masalahnya. Saya nggak tahu wajah-wajahnya, udah sekian bulan nggak tahu. Biar
biar kenal ya, biar tahu wajahnya, tapi tetap ya kalau menurut saya online itu hanya membantu. Yang utama itu tetap talaki langsung ketemu dengan masyayikh atau para ulama. Kalau online itu membantu saja, jangan jadi patokan utama ya, karena ada apa ya, ada sir, ada nur yang tidak didapatkan di online. Beda dengan ketika kita langsung datang, dan itu biasanya apa ya, kepuasannya pun berbeda ya. Saya kemarin mendatangi Kiai Muhammad Qudsi yang sekarang itu termasuk sanad yang memiliki sanad Bukhari Kutubus Sittah yang cukup tinggi ya. Itu banyak beliau di online ya, dari berbagai negara bahkan yang ngambil sanad ke beliau secara online. Nah, kalau memang kita bisa langsung ketemu, memang alangkah baiknya langsung ketemu. Kemarin saya alhamdulillah dapat ketemu beliau, memang tidak terlalu jauh juga, dapat sanad itu apa ya? Karena tradisi ulama kita dulu ya seperti itu. Walaupun kalau tidak bisa dijangkau, misalnya di luar negeri ya itu gimana lagi. Tapi kalau yang masih bisa dijangkau, ya, apalagi masih di Indonesia, apalagi masih di Jawa, itu lebih alangkah baiknya kalau kita menyempatkan waktu mendatangi ketemu langsung para ulama ya, karena ada apa ya, ada sir, ada rahasia, ada berkah yang mungkin tidak didapatkan di online. Jadi online nggak ada masalah, tapi sebagai pembantu saja. Jadi kalau bisa sambil ketemu langsung itu alangkah baiknya. Saya pun kalau ada yang lebih tua itu biasanya menyempatkan hadir ya, yang lebih tua di daerah kita, yang ulama yang lebih tua itu diusahakan seminggu sekali kalau bisa menghadiri itu lebih lebih baik. Ya. Lanjutkan kepada sunnah ya. Karena kemarin al-fi'lul khas ya, sekarang yang ketiga masih pembagian tentang sunnah. Jadi di awal musannif yaitu Dr. Muhammad Hasan itu membagi sunnah menjadi qauliyah dan fi'liyah. Nah, fi'liyah ini beliau bagi lagi menjadi fi'luhu al-jibilli. Ya, jadi pekerjaan Rasulullah yang jibilli itu bawaan ya. Layaknya manusia itu tidak lepas dari berdiri, tidur, makan ya. Itu disebut jibillah. Kemudian ada fi'lun nabi yang seputar jibillah dan syara. Kemarin seperti apa ya? Istirahat, menahan dengan kedua tangan ketika Rasulullah akan berdiri rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, kalau sholat 4 rakaat. Dalam hadis itu disebutkan Rasulullah ketika akan berdiri itu menahan dengan kedua tangannya ya, ditahan dengan dua tangan. Nah, ulama lalu menyimpulkan atau berbeda pendapat dalam memaknai pekerjaan Rasul tersebut. Apakah itu jibillah? Apakah itu karena faktor kemanusiaan, karena Rasulullah sudah berusia, makanya dibantu dengan tangan? Ataukah itu syari, memang disunahkan? Itu akhirnya al-fi'lul mutaradid bainal jibillah wa syari. Artinya mujtahid atau si pembaca itu tidak bisa memastikan apakah itu jibilah atau syar'i. Akhirnya ulama pun berbeda. Ada yang mengatakan sunnah, dalam mazhab Syafi'i sunnah. Dalam mazhab Syafi'i ketika akan bangun sunnah ditahan dengan dua tangan. Bahkan sunnahnya itu ajin. Ajin itu seperti orang yang membuat adonan dikepalkan. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan ya tidak sunnah. Karena apa? Karena itu jibillah. Rasulullah sudah berusia. Sekarang yang ketiga al-fi'lul khasbih. Ya, tindakan Nabi itu ada yang khusus bagi Nabi, tidak berlaku bagi selain Nabi. Nah, makanya kalau fi'lu itu ada banyak kemungkinan berbeda dengan qaul. Kalau qaul itu ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, itu artinya berlaku bagi semua umat. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu ketika dikerjakan Rasulullah itu tidak serta-merta menjadi sunnah bagi umat. Ya, karena apa? Karena ada kemungkinan lain. Yang pertama
tindakan Rasul itu bisa jibillah. Yang kedua, al-fi'lul khas, khusus bagi Rasul yang tidak berlaku bagi umatnya. Contoh yang paling mudah yang sering kita dengar adalah menikah lebih dari 4. Rasulullah menikah lebih dari 4. Tetapi Rasulullah menyuruh sahabat Ghailan untuk melepaskan yang 6, menyisakan yang 4. Ketika Ghailan masuk Islam, mempunyai istri 10, kemudian kata Rasulullah, amsik arba'an. Ya. Engkau pegang yang 4, engkau pertahankan yang 4, lalu yang sisanya engkau lepaskan. Nah itu apakah bertentangan antara tindakan Rasul dengan yang diucapkan? Itu tidak bertentangan. Ya. Jadi jangan sampai Rasulullah tidak konsekuen. Kenapa? Menyuruh sahabat 4, Rasulullah lebih dari 4. Ya. Nah, itu kenapa? Karena tindakan Rasul, pekerjaan Rasul itu ada yang khas bagi Rasulullah, dan itu wahyu dari Allah. Ya. Kekhususan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tarjih, ketika ada yang ta'arud, maka ketika bertentangan antara qaul dengan fi'il, yuqaddamul qaul alal fi'il. Hampir setiap kitab usul fikih mendahulukan qaul daripada fi'il Nabi ketika kelihatannya bertentangan. Ya, maka mana yang didahulukan? Qaul. Kalau memang tidak bisa dikompromikan. Tapi kalau bisa dikompromikan, bisa digabungkan, itu tidak boleh tarjih. Karena kalau qaul itu pas ketika Rasulullah mengatakan, itu berlaku bagi umum, ya, hukum asalnya. Beda dengan fi'il. Nah, kemudian yang keempat, fi'luhu ladzi urifat jihatuhu. Wa in fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi'lan laisa min af'alihi al-jibilliyah wala khassan bih wa urifat jihatuhu bi annahu fa'alahu ala jihatil wujub aw an-nadab aw al-ibahah fa hukmu ummati fi ka hukmi fatusyariku fi hukmi alal. Ini kayaknya sudah ya kemarin ya. Sudah, ini ngulangi lagi. Ya, ini lama kalau diulang terus. Kemarin yang sudah sampai 5. Sekarang masuk yang ke-6 biar agak cepat. Yang ke-6 ya. Afwan tadi. Mahamma bihi walam yaf'al. Ada Rasulullah itu pernah hamma itu menginginkan mengerjakan tapi tidak sempat mengerjakan. Jadi dalam hadis itu ada kalanya Rasulullah menginginkan atau bercita-cita, berniat, bermaksud mengerjakan sesuatu tapi tidak sempat dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di sini, wa amma mahamma bihi Shallallahu Alaihi Wasallam walam yaf'alhu kahammihi bitahriki buyutil ladina takhallafu an salatil jamaah illa annahu lam yaf'alhu fa innahu la yakunu sunnatan fala nuhriku wala nahimmu. Walakin naqul mahamma bihi innama huwa libayani makani salatil jamaati wa ahammiyatiha. Tapi ini tidak ada perinciannya ya. Himmah atau keinginan Rasulullah di sini disebutkan tidak menjadi sunnah. Wallahu alam ya. Kalau sebagian hadis justru ulama menjadikan sunnah ya. Jadi hammu Rasulullah itu menjadi sunnah. Contohnya sholat, contohnya puasa apa saya lupa lagi. Puasa ada yang tahu? Tasu'a atau Asyura? Hari ke-9-nya. Tasu'a, kalau yang Asyura? Ya Asyura, tapi hari ke-9 atau 11-nya gitu. Buat ada beberapa ham Rasulullah, salah satunya yang Asyura dan juga ada yang lain saya lupa lagi ya. Maka di kalangan Syafi'iyah itu menjadi sunnah. Artinya Rasulullah memang ingin mengerjakan tapi tidak sempat. Nah, di dalam kalangan Syafi'iyah itu jadi sunnah puasa Asyura. Karena apa? Karena hammu Rasulullah. Nah, ini saya wallahu alam ya, kalau di sini tidak ada perinciannya. Ini perlu dilihat lagi nanti dalam kitab yang lebih
lanjut, ya, apakah hammu Rasul itu dibagi dua atau tidak? Ada kalanya ham Rasulullah menjadi sunnah, ada kalanya hammu Rasulillah tidak menjadi sunnah. Di sini hanya menggambarkan satu, bahwa hammu Rasulullah tidak menjadi sunnah. Contohnya apa? Contohnya keinginan Rasulullah membakar rumah-rumah yang rumah-rumah yang apa namanya? Rumah orang-orang yang menghindari atau mengundurkan diri dari sholat jamaah. Tapi Rasulullah tidak sempat mengerjakan. Wallahu alam. Ini perlu nanti coba saya ini lagi ya, murojaah lagi. Saya belum sempat murojaah yang hammu Rasulullah. Karena dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hammu Rasulullah menjadi sunnah. Ya, contohnya puasa Asyura dan ada beberapa ya. Wallahu a'lam. Nanti bisa sama-sama cari ya hammu Rasulullah, bisa di kitab yang lebih tebal, mungkin Raudhatun Nazir atau Jamul Jawami atau yang lainnya ya. Kemudian yang ketujuh, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam. Iqrar itu apa ya? Iqrar itu Rasulullah membiarkan apa yang terjadi di depan Rasulullah atau apa yang diketahui oleh Rasulullah. Jadi ada suatu peristiwa, Rasulullah mengetahuinya, baik mengetahui karena Rasulullah melihat atau mengetahui karena Rasulullah mendengar, dan Rasulullah tidak melarang. Ya, itu disebut iqrar atau takrir. Itu bagian dari sunnah. Ya, wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam ahadan ala qaulin qalahu yu'tabaru ka qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi membiarkannya Rasulullah terhadap seseorang ya, yang berbicara dan Rasulullah membiarkan, itu seperti Rasulullah mengatakannya. Artinya seakan-akan Rasulullah menyetujui pekerjaan itu. Karena apa? Karena kalau itu dilarang, maka Rasulullah pasti akan melarang. Karena tidak mungkin Rasulullah membiarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Rasulullah pasti akan mengatakannya, Rasulullah pasti akan melarangnya. Karena Rasulullah tidak melarang, padahal Rasulullah mengetahui, itu menandakan bahwa Rasulullah menyetujui pekerjaan para sahabat. Wazalika ka iqrarihi Abu Bakrin ala qaulihi bi ta'i salabil qatil liqatilihi. Seperti Rasulullah membiarkan tindakan sahabat Abu Bakar Siddiq ya, dengan memberikan salabul qatil liqatilihi. Memberikan salab itu apa ya? Peralatan perang si musuh. Ya. Jadi ketika berperang, misalnya satu orang yang berperang berhasil membunuh, mengalahkan satu orang kafir, di mana orang kafir tersebut ada kuda, ada apa lagi, ada kuda dan sebagainya. Nah, itu diberikan kepada orang yang membunuhnya. Itu disebut salabul qatil. Rasulullah tahu tindakan sahabat Abu Bakar dan Rasulullah membiarkan. Aslinya banyak ya, dalam Sunan Nasa'i saya mendapatkan beberapa sunnah iqrar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya lupa lagi ya. Dalam Sunan Nasa'i termasuk nanti yang dob di sini ada ya. Wa iqraruhu ahadan ala fi'lin fa'alahu ka fi'lihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iqrar Rasulullah kepada seseorang terhadap satu tindakan seperti Rasulullah berbuat tindakan tersebut. Ka iqrari Khalid bin Walid ala akli lahmid dab. Seperti Rasulullah ya, menyetujui atau membiarkan Khalid bin Walid memakan daging dab. Ya. Rasulullah pernah ditawari daging laham, lalu Rasulullah menanyakan, ini laham apa? Laham dab. Akhirnya tangan Rasulullah yang tadinya mau mengambil diangkat lagi. Ya, kemudian sahabat yang lain tetap makan dan Rasulullah tidak membiarkan para sahabat memakannya. Itu menandakan apa? Rasulullah membiarkan itu tandanya setuju, artinya tidak ada masalah, artinya halal, ya, artinya boleh. Karena apa? Kalau itu memang tidak boleh, maka Rasulullah tidak akan membiarkan para sahabat, pasti akan melarangnya.
Rasulullah membiarkan, tandanya boleh. Ya. Cuman nanti dalam masalah dob ini, kalau lihat di foto itu sepertinya bukan biawak yang ada di kita, ya. Itu biawak padang pasir seperti. Jadi diterjemahkan biawak seperti kita itu sepertinya agak kurang pas, ya. Sekarang kan gampang, tinggal ketik di Google Dob itu keluar semua, ya. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yukiru ahadan ala munkir la fi qaulin wa la fi'lin. Karena Rasulullah tidak mungkin menetapkan sesuatu atau membiarkan sesuatu terhadap ala mungkar, ya, terhadap sesuatu yang mungkar. La fi qaulin wa la fi'lin. Kalau perkataan itu mungkar, Rasulullah pasti akan melarang atau memberitahunya. Kalau tindakan itu mungkar, Rasulullah pasti akan memberitahunya. Rasulullah membiarkan pada Rasulullah tahu, artinya apa? Artinya Rasulullah menyetujui. Atau seperti hadis azal, ya, azal itu terjadi pada zaman Rasulullah dan Rasulullah mengetahui ada sahabat yang azal dan Rasulullah tidak melarangnya. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kunna, kami sebagian sahabat, na'zilu, ada yang azal. Azal itu mengeluarkan mani di luar, ya, di luar kemaluan perempuan. Lalu apakah azal itu haram? Tidak haram. Kenapa? Karena azal itu terjadi pada zaman sahabat dan Rasulullah mengetahui dan Rasulullah tidak melarang. Rasulullah tidak melarang. Walaupun dalam mazhab Syafi'i makruh, ya. Hanya sebatas makruh. Sebaiknya tidak, ya. Karena mungkin bisa jadi bisa jadi si yang perempuan yang apa namanya, yang apa istilahnya, yang tidak berkenan, ya, maka sebaiknya tidak azal, tetapi hukumnya tetap mubah, ya, tidak sampai haram. Wa ma fu'ila fi waqti sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukma fa'ala fi majlisihi. Ya. Apa-apa yang dikerjakan di zaman Rasulullah di luar majlis Rasulullah dan Rasulullah mengetahui dan tidak mengingkarinya, maka hukumnya seperti Rasulullah mengerjakan. Ya. Contohnya wadzalika ka ilmihi bi halfi Abi Bakrin radhiyallahu an annahu la yaqulu ta'ama fi waqti ghaibihi tsumma akala lama ra'al akla khairan lahu kama rawal Bukhari. Artinya apa yang dikatakan sahabat di depan Rasulullah dan Rasulullah membiarkan itu seakan-akan Rasulullah mengatakan. Apa yang dikerjakan di depan Rasulullah, Rasulullah mengetahui dan membiarkannya seakan-akan Rasulullah mengerjakannya, ya, seakan-akan. Itu yang disebut dengan takrir, itu bagian dari sunnah. Jadi sunnah itu mencakup 3 dimensi di dalam usul fikih. Ya. Ada qaul, ada fi'il, ada takrir. Kalau dalam hadis itu mencakup 4. Ada qaul, ada fi'il, ada ikrar, ada sifat. Ya, karena dalam hadis itu ilmu mustalah hadis tidak berkepentingan di dalam menelurkan hukum. Ya. Yang berkepentingan dalam menggali hukum itu usul fikih. Maka sunnah versi usul fikih itu apa saja dari Rasulullah yang bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau ilmu hadis itu tidak berkepentingan mana yang bisa jadi sandaran hukum, yang tidak. Hadis itu yang penting memberitakan apa yang ma'udifa ilan nabi, apapun yang disandarkan kepada nabi, atau masodaro anin nabi, apapun yang muncul dari Rasulullah, apapun tentang Rasulullah, ya, baik sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Makanya dalam usul fikih kita tidak mendapatkan ta'rif sunnah itu termasuk sifatun nabi. Setahu saya tidak ada. Ya. Mungkin bisa dicek di kitab yang lain. Tidak ada sifatun nabi bagian dari sunnah. Karena apa? Karena sunnah di dalam usul fikih, kepentingan usul fikih itu kan menemukan hukum. Yang lalu para usuli dari Rasulullah itu apa saja yang bisa jadi hukum. Maka fi'lun nabi, qaulun nabi, takrirun nabi.
Adapun sifatun Nabi tidak menjadi sandaran hukum. Nah, beda dengan ilmu hadis. Ya, ilmu hadis itu kepentingannya memberitakan tentang Rasulullah. Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah itu diberitakan. Hadis, makanya disebut hadis, disebut khobar. Ya, tidak berkepentingan apakah ini menjadi sumber hukum atau tidak. Ya, maka ada sedikit perbedaan. Ya. Perbedaan itu muncul dari mana? Ya, tujuan setiap ilmu. Ya, makanya dalam ilmu mustalah hadis, maudunya ilmu mustalah hadis itu apa? Ar-rawi wal marwi. Min haitsul qabul war rad. Ya. Si rawinya yang dikaji dan juga marwinya yang diriwayatkannya. Dari sisi apa? Min haitsul qabul war rad. Dari sisi apakah berita tersebut diterima atau tidak. Tidak berkepentingan di dalam menafsirkan hadis, tidak berkepentingan dalam menemukan hukum dari hadis, itu bukan bagian dalam ilmu mustalah hadis. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Lihat dari maudhu ilmu hadis. Ya, makanya kalau kita ingin melihat cakupan suatu ilmu bisa dilihat dari maudhunya. Ya. Maudhu ilmu hadis adalah rawi dan marwi suatu hadis, apakah diterima atau tidak. Ya, usul fikih adalah menemukan hukum. Ya. Kemudian dalam ilmu hadis, tapi begini, kalau misalnya, lalu bagaimana dalam kitab-kitab mustalah hadis sering dicantumkan tentang pembahasan muhkam sama mukhtaliful hadis. Ya, itu dalam Nuzhatun Nadhar ada. Ya. Nuzhatun Nadhar itu ada pembahasan muhkam, mukhtaliful hadis, mansukh, nasikh, mansukh. Ya. Kemudian di dalam Muqaddimah Ibnu Shalah itu pun ada muhkam. Nah, kalau memang ilmu mustalah hadis tidak berhubungan dengan penemuan hukum, kenapa ada pembahasan muhkam, mansukh, apalagi mukhtalif? Padahal itu sudah masuk dalam penafsiran hadis. Nah, itu sama seperti kenapa dalam fikih ada pembahasan yang bukan fikih. Sama dalam usul fikih ada pembahasan yang bukan usul fikih. Tujuannya apa? Untuk kesatuan pembahasan, ya, kesatuan materi. Jadi biar melengkapi pembahasan, maka dicantumkan muhkam, mukhtalif, mansukh, termasuk hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu aslinya bukan bagian dari pembahasan ilmu mustalah hadis. Karena ilmu mustalah hadis itu membahas rawi dan marwi min haitsul qabul war rad. Sedangkan mutawatir itu sudah pasti makbul, qat'an. Ya. Tapi kenapa dicantumkan ya? Untuk keutuhan kajian, keutuhan materi. Ya. Karena yang akan membahas hadis ahad, supaya kita tahu perbandingan hadis ahad dengan hadis mutawatir, maka hadis mutawatir pun dibahas. Ya, jadi tidak semua yang ada dalam ilmu mustalah hadis itu menjadi bagian ilmu hadis. Tidak semua yang ada dalam kitab fikih itu adalah fikih. Tidak semua dalam usul fikih itu bagian dari usul fikih. Muqaddimah di dalam usul fikih itu bukan usul fikih. Apa itu dzan, apa itu yakin, apa itu ilmu, itu bukan usul fikih, tetapi menjadi pondasi utama ilmu usul fikih. Lalu yang kedua sunnah qauliyah. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang tanyakan, atau yang mau didiskusikan, silakan. Mau menanyakan Fadal. Mau atau memberikan pandangan lain, silakan. Boleh. Tidak perlu menanyakan saja ya. Enggak, kemarin di antara pembahasan minggu lalu ada yang Ustadz mau jelaskan lagi atau gimana kemarin tuh terkait perbedaan antara jibilah dengan tobiah. Kan di akhir Ustadz bilang iya. artinya ada perbedaan itu. Iya. Saya ambil kitabnya sebentar ya. Lupa lagi.
Sebentar, ada jibilah tabiah itu 37. Ya, ada ya di sini disebutkan ada perbedaan antara tabiah dengan jibilah. Walaupun memang sering kali digunakan bersamaan ya atau saling mengganti. Kadang orang menggunakan jibilah, kadang menggunakan tabiah. Ya, mungkin di satu sisi itu ada persamaan, tapi juga ada sisi perbedaannya. Kalau tabiah itu ma yaqau 'alal insan bi ghairi iradah wa huwa yuwafiqun nafsal ammarah bisu. Ya. Jadi sesuatu yang datang kepada diri manusia bi ghairi iradah tanpa keinginan dia dan yang datang tersebut yuwafiqun nafsal ammarah bisu. Biasanya sesuai dengan keinginan nafsul ammarah. Ini agak panjang ya, nanti ada pembahasan nafsul ammarah bisu. Jadi tabiat itu manusia itu kan selalu ada muncul dalam benaknya sesuatu. Itu disebutnya khawatir. Pingin ini, pingin itu. Padahal awalnya tidak dikehendaki. Ya. Tiba-tiba ingin ini, tiba-tiba ingin itu. Tiba-tiba itu biasa ya. Memang manusia seperti itu. Itu sebutnya khawatir. Ya, ada yang muncul. Itu Imam Ghazali itu cukup panjang membahas khawatir dan membedakan mana khawatir syaitonia dan khawatir malakiyah ya kalau tidak salah. Nah, tabiah itu sesuatu yang datang pada diri manusia tanpa dikehendaki dan yang datang tersebut sesuai dengan nafsul ammarah bisu. Nafsul ammarah bisu itu nafsu yang selalu menginginkan atau mengarahkan atau mendorong kepada perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Itu tabiah. Ya. Misalnya tabiah manusia apa ya? Yang selalu sesuai dengan tabiah manusia menginginkan sesuatu. Tabiah manusia inginnya santai. Tabiah manusia menjauhi menjauhi apa ya? Ingin segera selesai sholat misalnya. Pokoknya segala khawatir, segala yang datang kepada diri kita dan itu sesuai dengan nafsul ammarah bisu itu sebutnya tabiah. Kalau jibilah allati khuliqal insan alaiha. Kalau jibilah itu lebih umum. Ya. Pokoknya apapun yang datang kepada manusia, baik itu yang sesuai dengan ammarah bisu atau tidak itu disebut jibilah. Jadi kalau dalam ilmu logika antara jibilah dengan tabiah itu umum khusus min itlaq. Kullu tabi'atin jibillah wa laisat kullu jibillatin tabi'atan. Ya. Setiap tabiah itu bisa dikatakan jibillah, tapi tidak setiap jibillah itu pasti tabiah. Karena ada jibillah yang bukan tabiah, yaitu khawatir yang baik. Ya, keinginan ingin sholat sunnah, keinginan ingin memberi. Ada khawatir ya yang muncul dalam hati kita ingin membantu orang lain. Nah, itu jibillah. Ya, jadi jibillah ini umum, tabiah ini bagian dari jibillah. Jadi jibillah ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu disebutnya tabiah. Karena tabiah ini sesuatu yang muncul dalam diri manusia dan sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Itu yang saya ketahui ya. Mungkin ini baru dari satu referensi, saya belum lihat kitab yang lain. Tapi setidaknya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bahwa tabiah itu berbeda dengan jibilah. Jibilah lebih umum, tabiah lebih khusus. Tabiah itu sesuatu yang datang pada diri manusia sesuai dengan nafsul ammarah bisu. Ya. Karena kalau Ibnu Qayyim itu membagi nafsu itu ada yang paling rendah nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk, ada yang level lebih bagus yaitu nafsul lawamah. Ya, dia ketika berbuat buruk si nafsunya itu selalu lawamah. Dari apa lawamah itu? Mencela. Ya, ketika telah berbuat buruk ada penyesalan. Nah, itu nafsu lawamah. Karena ada orang yang berbuat buruk tidak menyesal sama sekali. Ya. Nah, yang paling tinggi adalah nafsul mutmainnah. Ya.
Nafsul mutmainnah itu nafsu yang selalu tenang, selalu senang, selalu menginginkan berbuat baik. Ya, itu disebut nafsul mutmainnah. Kalau para nabi dan rasul dari awal nafsunya nafsul mutmainnah. Kalau selain nabi dan rasul itu dia harus berjuang dari nafsul ammarah bisu untuk mencapai nafsul mutmainnah. Ya. Dan perjuangannya itu yang berat ya. Untuk menaikkan level dari ammarah bisu menjadi lawamah, kemudian menjadi mutmainnah, itu perjuangannya berat. Ya. Perlu kerja keras untuk menundukkan nafsu. Makanya yang sering dikatakan oleh ulama ada aduwika, musuh terberatmu adalah nafsukal lati baina jambaik. Nafsumu yang ada di dalam dirimu. Itu maksudnya nafsul ammarah bisu. Ya. Makanya para ulama itu nafsu itu lebih berat daripada setan. Di bulan puasa itu yang dibelenggu itu setan, tapi nafsu masih ada. Makanya orang di bulan puasa ya tetap aja maksiat ada karena nafsunya masih ada. Nafsu tidak dibelenggu di bulan Ramadan, yang dibelenggu adalah setan. Nah, itu yang saya tahu ya. Barangkali ada lagi. Kalau tidak ada, lanjutkan yang kedua, sunnah qauliyah. Nah, sunnah qauliyah ini agak panjang karena ini masuknya hadis, ya, mirip-mirip pembahasan dengan hadis. Wa na'ni bi sunnatil qauliyah al-akhbar al-manqulah anhu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sunnah qauliyah itu khobar atau berita-berita yang al-manqulah, yang diberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditransmisikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aslinya ada kesamaan ya. Ilmu mustalah hadis membahas tentang hadis. Di dalam usul fikih pun membahas tentang hadis. Lalu apakah ada perbedaan? Ada. Makanya sering dipertentangkan antara manhaj fuqaha atau manhaj usuliyin dengan manhaj muhaddisin di dalam verifikasi hadis. Ya. Kalau ketatnya mana? Ketatan mana? Jelas ketatan muhaddisin. Muhaddisin itu sangat ketat di dalam memverifikasi hadis. Kalau fuqaha usuliyin itu lebih longgar. Ya, itu yang sering kita dengar dan sering kita baca. Jadi kalau kita ingin tahu manhaj hadis menurut usuliyin, itu bisa kita lihat dalam kitab usul fikih. Ya. Kalau ingin melihat manhaj muhaddisin dalam verifikasi hadis, maka kita lihatnya dalam kitab-kitab mustalah hadis. Ya. Ada perbedaan? Ada. Ya. Walaupun bisa jadi tidak terlalu banyak. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan khobar? Wal khobaru huwa ma yahtamilu sidqa wal kizba lidatihi. Wa dzalika ka qaulina qama Zaidun fa innahu yahtamilu sidqa wal kizba. Ya. Ada yang disebut dengan khobar. Khobar itu berita. Ya. Khobar itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia, jadi kabar. Ya. Ini musonib hanya menjelaskan khobar saja, tidak memposisikan khobar sebagai sinonim atau mutarodif dari sunnah. Karena kalau kita lihat dalam ilmu mustalah hadis, ya, sunnah, khobar, asar, dan hadis, sunnah, khobar, asar itu keempat-empatnya mutarodif. Alfadun mutarodifatun bimakna wahid. Jadi kalau dalam ilmu hadis, ketika mendapati kata khobar, kama waroda fil khobar, kama warodal khobar, kama warodal hadis, kama ja'at fi sunnah, kama warodal asar, itu maksudnya sunnah-sunnah juga. Ya. Jadi dalam hadis, ilmu hadis, sunnah, khobar, asar, hadis itu 4 lafaz mempunyai satu makna yang sama. Maksudnya makna secara istilahi. Ya. Kalau secara lugawi jelas berbeda. Ya.
Kalau hadis itu didul qadim, hadis itu sesuatu yang baru, lawannya lama. Kalau sunnah itu secara bahasa at-thariqah, jalan. Kalau khobar itu berita, ya. Ma yahtamilu sidqa wal kidba. Ada juga asar. Asar itu baqiyatu syai', jejak sesuatu. Jadi keempat lafaz tersebut secara bahasa jelas berbeda. Tapi ketika digunakan dalam istilah ilmu hadis, maknanya sama. Ya. Sama seperti apa ya? Imsak. Nantilah. Nah, sekarang musonib ingin menjelaskan tentang khobar. Khobar saja ya, tanpa melihat apakah itu mutarodif hadis atau bukan. Wal khobaru huwa ma yahtamilu sidqa wal kidbal lidat. Yang namanya khobar, yang namanya kabar itu ya, sesuatu yang mengandung kemungkinan benar ataupun salah. Lidzatihi. Lidzatihi itu melihat khobarnya itu tanpa melihat selain khobar. Yang namanya berita itu di mana-mana ya, ihtimal benar, ihtimal salah. Ini ta'rif ini kita temukan di banyak semua disiplin ilmu keislaman. Khobar itu ma yahtamilu sidqa wal kidwa. Dalam balaghah sama. Ya. Sesuatu yang bisa benar, bisa salah. Kalau melihat zatnya si khobar. Contohnya apa? Ada orang yang mengatakan qoma zaidun. Atau telah terjadi, tadi pagi terjadi kecelakaan. Itu khobar. Ada orang yang mengabarkan kepada kita tadi pagi ada kecelakaan. Kalau melihat zatnya khobar, itu kemungkinan benar, mungkin salah. Berita tersebut bisa benar, bisa salah. Ya. Makanya khobar itu ma yahtamilu sidqa wal kidba lidzatihi. Kalau dalam Sulamun Nawraq itu mahtamala sidqa lidzatihi jaro bainahum qadiyatan wa khobar. Ya. Khobar, kabar, sesuatu yang mengandung, yang bisa benar, bisa salah. Nah, itu kalau lidzatihi, kalau melihat zatnya khobar, khobar apapun. Tapi ada kalanya khobar itu tidak mengandung kedua-duanya, tidak mengandung benar dan salah. Bisa jadi khobar tersebut pasti benar, ada juga khobar pasti salah. Ya. Tapi itu bukan lidzatihi, bukan karena zatnya khobar, tapi ada syai'un akhar. Contohnya apa? Waqad yaqta'u bisidqil khobar, atau waqad yuqta'u bisidqil khobar lakin la lidzatihi wa innama liqarinatin kharijiyatin ihtaffat bih kama annahu yuqta bikidbihi lil qarinati aidha. Ya. Ada kalanya khobar itu bisa kita pastikan kebenarannya, ada kalanya bisa dipastikan salahnya. Tapi kita memastikan khobar tersebut benar, kita memastikan khobar itu salah bukan melihat zatnya khobar, tapi ada qarinah di luar khobar. Contohnya apa? Yang pasti benarnya. Kalamu Rasulullah, kalamullah wa kalamu Rasulillah. Ya. Itu kan berita kepada kita. Al-Quran memberitakan kepada kita bahwasannya kita berasal dari mana, bahwa akan terjadi kiamat, bahwa ada kisah-kisah zaman dahulu, itu kan khobar. Tetapi karena khobarnya dari Allah, itu dipastikan benar. Kalau kita meragukan, jadi tidak iman, jadi kafir. Nah, itu aslinya khobar, tetapi bisa kita pastikan kebenarannya karena apa? Karena liqarinatin khorijah. Ada qarinah yang lain. Qarinahnya apa? Karena itu kalamullah. Atau kalamu Rasulillah. Ya. Ada juga khobar yang bisa kita pastikan salahnya. Contohnya apa? Perkataan Musailamatul Kadzab. Ya. Khobar dia, berita dia, itu bisa kita, itu pasti salahnya. Ya, itu pasti salahnya. Bukan karena khobarnya, tapi karena yang mengatakannya. Jadi ada qarinah lain di luar khobar tersebut. Jadi kalau khobarnya sendiri, itu mungkin benar, mungkin salah, tapi khobar bisa jadi pasti benar karena ada qarinah, dan khobar pun bisa pasti salah karena ada qarinah. Ketika pasti salah, laisa lidzatihi. Ketika pasti benar, laisa lidzatihi. Wa innama li amrin kharijin an.
Nah, oh ini ada ya setelahnya. Aqsamul khobar, lalu pembagian khobar. Ini dalam mustalah hadis sepertinya tidak ada ya. Ada nggak di dalam mustalah hadis? Tahu saya tidak ada. Ada tidak di mustalah hadisnya Syekh Utsaimin? Ada enggak? Setahu saya tidak ada ya. Di dalam Nuzhatun Nazar itu setahu saya tidak ada ya. Maksudnya membahas itu khobar, apa itu khobar, lalu yang khobar maktuun bisidki, khobar yang maktuun bikidbi, itu tidak ada. Itu dibahas dalam balaghah. Ya, kalau dalam kitab balaghah pas pembahasan kan ada pembahasan khobar, ada pembahasan insya. Nah, ketika membahas khobar itu menjelaskan ini, ya, bahwa khobar itu ada yang bisa kita pastikan kebenarannya, ada yang bisa kita pastikan salah. Termasuk dalam ilmu mantik dibahas. Ya. Kalau dalam mustalah hadis sendiri, setahu saya ya, wallahu alam, Nuzhatun Nadhar yang Syekh Utsaimin yang lainnya itu tidak sampai membahas pembahasan ini. Kemudian aqsamul khabar, pembagian khabar, wa binaan ala ma qaddamnahu min annal khabara qad yaqta'u bi sidqihi aw kidbihi lil qarina. Ya, berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas bahwa khabar itu qad yaqta', qad itu li taklil ya. Qad ketemu fi'il mudhari itu li taklil, ketika qad berhadapan dengan fi'il madi itu li tahqiq biasanya. Makanya qad yaqta' atau qad yuqta'u terkadang bisa dipastikan bisidki kebenarannya, au kidbihi atau kebohongannya. Lil qarina karena ada qarina. Ya. Jadi berdasarkan ta'rif di atas tentang khobar, maka khobar itu ada yang bisa kita pastikan kebenarannya, ada yang bisa kita pastikan salahnya, ada yang tidak bisa kita pastikan. Makanya fa'innal khobaro yanqasimu ila salasati aqsam. Maka khobar secara taksim akli menjadi 3. Ada khobar maktu'un bisidki, berita yang dipastikan, maktu itu pasti ya, dipastikan kebenarannya. Ada yang khobarun maktu'un bikidwi, khobar yang dipastikan salahnya. Ada khobarun mazmun, berita yang tidak bisa dipastikan, hanya sebatas maznun. Maznun itu dugaan kuat. Nanti khobar ahad itu maksudnya yang ketiga. Hadis ahad itu khobar madnun. Ya. Itu dibahas oleh Imam Nawawi dalam Takrib wa Taisir yang disyarahi oleh Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi. Bukan cuma Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi, Ibnu Shalah mengatakan hadis itu dikatakan sahih itu dhannan. Hadis dikatakan dhaif pun dhannan. Itu dugaan atau pengetahuan yang kuat, tapi ada kemungkinan tidak seperti itu. Tapi kemungkinannya kecil. Ya, makanya di awal itu pembahasan tentang apa itu dhon, apa itu ilmu, apa itu yakin. Itu sangat penting karena akan terpakai dalam setiap pembahasan, termasuk dalam fikih. Ya. Yang pertama, awalan al-khobar maktu bisidki. Ya, kita sekarang ingin mengenali apa saja berita atau khobar yang dipastikan kebenaran. Yang pertama, al-khobarul maktu bisidki, qad yuqta'u bisidkil khobar, la lidatihi bali qoro'in ihtaffat bih. Ya, ini liqoro'ina sighah muntahal jumu ya, bal liqoro'ina ihtaffat bih. Tetapi karena ada korina-korina yang meliputinya, melingkupinya. Wa dzalika fi ahwalin minha. Contoh apa saja yang termasuk khobar maktu bisidki? Yang pertama khobarul mutawatir. Berita atau khobar mutawatir. Yang kedua khobarun nabi wa rasul. Berita yang dibawa oleh nabi dan rasul. Yang ketiga ikrarun nabi alal khobar. Ikrarnya nabi terhadap satu berita. Ini mirip-mirip ya yang tadi. Kemudian yang keempat al-khobar alladzi ulima wujudu madlulihi
khobar yang sudah diketahui kebenarannya, ya. Kemudian ya 4. Ya, ada 4. Ini penting ya. Pentingnya khobar maktub bisidki ini kalau menurut saya untuk hari ini sangat penting. Sangat pentingnya kenapa? Banyak ijtihad kontemporer yang mengenyampingkan atau menganggap sepele sunnah. Bagi sebagian ijtihad kontemporer, mereka beda-beda. Ada yang menolak hadis sama sekali. Karena apa? Hadis itu banyak masalah. Makanya kita cukup dengan Quran. Quran ini mutawatir lafdzan wa makna. Sedangkan hadis ya itu banyak masalah. Kita tidak bisa berspekulasi dengan hadis. Itu ada yang sampai sebegitunya ya. Ada yang menerima hadis tapi mutawatir saja. Khobar ahad tidak diterima. Karena kalau mutawatir itu ya qat'i seperti Quran. Adapun hadis ahad itu bisa benar bisa salah. Akhirnya kita tidak bisa berspekulasi dengan hadis. Itu banyak ya. Misalnya para feminis muslim itu banyak mengenyampingkan hadis ahad. Misalnya Fatimah Ernisi. Kemudian Aminah Wadud ya. Kalau dari kalangan laki-laki pun banyak ya. Misalnya Muhammad Asmawi ya. Muhammad Said Asmawi dari Mesir. Rata-rata bukan mujtahid ya, pemikir kontemporer itu banyak mengenyampingkan sunnah, dia fokus dengan Quran. Karena apa? Karena hadis itu banyak menurut mereka ya, itu akan menyempitkan gerak langkah ajaran Islam di dalam mengimbangi pergerakan atau perputaran zaman. Karena semakin banyak teks, semakin banyak hadis yang diterima, itu akan semakin terbatas. Berbeda kalau kita hanya berpegang kepada Quran. Quran itu kan lebih banyak nilai-nilai universalnya, nilai-nilai ijmalinya, nilai-nilai yang global. Nah, yang global ini yang bisa digunakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, itu bahaya ya, aslinya bahaya. Bahayanya apa? Akhirnya hadis itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Ya, karena sebagian mengatakan bahwa hadis itu rata-rata dhonni, yang mutawatir hanya sedikit. Nah, makanya perlu kembali memunculkan hadis-hadis itu bahwa banyak hadis yang qat'i. Ya. Selain hadis mutawatir, ada hadis ahad yang derajatnya jadi qat'i. Ya. Jadi hadis mutawatir itu qat'i, hadis ahad itu kalau hadis ahad sendiri tidak qat'i, tetapi ketika ada qarinah hadis ahad menjadi qat'i sebagaimana hadis mutawatir. Ya, misalnya Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Nuzhatun Nadhar di awal-awal beliau menyebutkan apa saja berita-berita hadis-hadis yang bisa naik derajat menjadi qat'i. Ya. Nah, itu perlu kita ungkapkan kembali, perlu kita munculkan kembali dalam rangka menguatkan hadis. Ya, jangan sampai karena hadis dianggap dhonni sebelah mata, akhirnya nggak dipakai jadi pertimbangan. Itu kan sangat sangat berat. Ya. Nah, di sini disebutkan beberapa hadis yang maktub bisidki. Ya. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua khobarun nabi wa rasul, yang ketiga uqrarun nabi, yang keempat al khobarul ladzi ulima wujudu maddulihi. Wa dzalika kal ikhbar bi anna an-nara muhriqah wa anna majmu'a zawayal musallath yusawi 180 darajah. Ya. Itu nanti pembahasan selanjutnya. Sampai di sana barangkali ada yang disampaikan, Pak. Pak Darul Aman bisa dibuka videonya, Pak. Biar ini saling mengenal. Saya belum tahu wajahnya juga. Silakan kalau yang bisa ya, kalau masih berhalangan ya, Pak. Kalau ada yang sampaikan foto. Tadi Ustaz di chat tadi Ustaz. Ada di chat. Oh. Kalau ada yang tidak menerima hadis ahad. Iya, silakan.
Kalau Hukum kita tidak, kalau ada hukum yang tidak menerima hadis ahad, bagaimana Ustaz? ya. Eh, Hadis ahad itu awalnya memang zonni. Jadi kalau ada yang menolak hadis ahad, dia tidak keluar dari Islam tapi dihukumi fasik. Ya, fasik itu ya berat, dia berdosa besar, dihukumi statusnya fasik. Fasik itu eh, kalau mengikuti idealis dalam fikih itu tidak bisa jadi saksi, tidak bisa jadi wali, ya, tidak bisa apalagi jadi saksi, jadi wali dan periwayatannya ditolak. Ya. Tapi kalau hadis ahad yang naik derajat menjadi qot'i, nah itu bisa jadi keluar dari Islam juga. Ya. Cuman itu nanti ulama kita bisa berbeda pendapat. Hadis ahad mana saja yang menjadi qot'i. Qot'i itu kan sesuatu yang pasti. Jadi mereka yang menolak hadis ahad itu bukan menolak itu perkataan Rasul, ya, bukan menolak Rasulnya, bukan. Tetapi menolak bahwa berita itu benar dari Rasul. Jadi bagi mereka ini bermasalah, ini banyak masalah. Daripada banyak masalah berspekulasi, udah kita Quran saja. Kalaupun mau mengambil sunnah cukup mutawatir. Nah, jadi mereka itu bukan menolak Rasulullahnya. Kalau menolak Rasulullah ya jadi kafir ya, keluar dari Islam. Tapi menolak hadis yang itu dianggap dari Rasulullah. Ya, cuman hadis ahad itu kan zonni. Zonni itu tidak boleh kita remehkan. Ya. Zonni itu sesuatu yang apa ya? Yang kemungkinan besar benar. Dan kita dalam hidup sehari-hari tidak lepas dari zonni, apapun. Misalnya apa? Kita tidak minum racun. Misalnya ada racun, kita tidak meminumnya. Kenapa? Racun itu berbahaya untuk kesehatan. Itu kan zonni, bisa saja minum racun nggak sakit. Kita tidak mengurangi makan sambal yang banyak, misalnya. Karena kalau sambal banyak, biasanya sakit perut. Walaupun bisa jadi tidak sakit perut. Dalam hidup itu rata-rata zonni. Apa yang kebanyakannya zonni. Ya. Jalan pakai motor melawan arus itu dugaan besar kecelakaan, ketabrak. Tapi bisa jadi tidak. Ya. Makanya kalau orang yang waras, ya, dia tidak akan pakai motor melawan arus. Ya. Pasti akan yang sejalur. Kalau nanti ditanya kenapa melawan arus, ya kan kecelakaan itu apa? Selamatnya itu zonni. Bisa saja saya melawan arus selamat. Tapi itu kan akhirnya konyol ya. Atau misalnya orang berteduh di tempat di pohon yang mau rubuh. Ya. Pohonnya sudah mau rubuh, tapi belum. Tapi dia sering berteduh di sana. Kata orang-orang jangan di sana, nanti tertimpa. Ya. Kalau yang normal, dugaannya ya itu bisa jatuh. Ya. Maka sebaiknya hindari. Ada orang yang kalaupun tertimpa itu kan kemungkinan. Bisa saja tidak. Dalam kehidupan pun kita tidak lepas dari dzanni. Dan yang kita kerjakan biasanya mengikuti dzanni. Termasuk hadis ahad itu dzanni. Ya. Nanti mungkin bisa berbeda lagi ketika hadis ahad yang ulama berbeda pendapat dalam tarjih. Nah itu mungkin dzanninya lebih rendah lagi. Ya. Karena ulama hadis pun banyak berbeda pendapat di dalam menghukumi hadis. Imam Ahmad ada kalanya berbeda dengan Abu Zur'ah. Imam Ahmad mengatakan hadis al-anan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul. Hadis ini menurut Imam Ahmad sahih, menurut Imam Abu Zur'ah tidak sahih, dhaif. Ya. Nah, kalau seperti itu nggak ada masalah ya. Maksudnya dia menolak karena apa? Karena memang derajat hadisnya masih dipertentangkan. Tapi kalau ulama sepakat itu sahih, itu kemudian ditolak, maka hukumnya fasik. Ya, hukumnya fasik. Allahu a'lam.
Ada. Ustaz, boleh tanya Ustaz sedikit Ustaz? Ya, silakan foto. Terkait tadi Ustaz, hadis ahad yang awalnya Bonni kan bisa jadi kot itu, contohnya ada nggak Ustaz? Korinahnya juga Ustaz, korinahnya. Korinahnya apa? Itu ada dalam Nuzhatun Nazar, Nuzhatun Sarah Nuhbatul Fikr itu ada beberapa. Misalnya gini, hadis yang diriwayatkan oleh para a'immah. Misalnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi an Ibni Umar an Rasulillah. Itu silsilatul zahab. Ya, yang meriwayatkan hadis itu tokoh besar semua. Jadi kemungkinan salahnya itu tidak ada atau sedikit sekali. Yang meriwayatkannya Imam Ahmad dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad adil jelas, ya, sangat adil. Imam Syafi'i sangat adil. Imam Malik, Nafi, Ibnu Umar, sahabat. Ya, kemudian semuanya pernah ketemu. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik kepada Nafi adalah maula Ibnu Umar. Nah, itu salah satu qarinah yang menurut sebagian ulama qarinah bahwa hadis tersebut awalnya dzanni menjadi qat'i. Ya, awalnya dzanni menjadi qat'i. Salah satunya bisa dilihat dari jalur sanadnya. Yang meriwayatkannya raksasa semua, ya, raksasa dalam arti yang positif, ya, raksasa ilmu hadis semua, ya, raksasa yang adil semua. Itu banyak, ya. Contoh lain, hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mensahihkan, Imam Muslim mensahihkan. Nah, menurut sebagian ulama, Ibnu Hajar mengatakan itu naik derajat dari dzanni menjadi qat'i. Ya. Di Imam Bukhari disahihkan, dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, kemudian keduanya mensahihkan, maka itu cukup menaikkan derajat dari dzanni menjadi qat'i. Ya, dan banyak lagi. Bisa dilihat di Nuzhatun Nazar, ya, di awal-awal ketika membahas hadis mutawatir. Kemudian bisa juga dilihat dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis karangan Profesor Dr. Syarif Hatim Auni. Itu ada banyak. Beliau menambahkan banyak beberapa yang telah dimulai oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ibnu Hajar mencantumkan sekian, ditambah oleh Syekh Syarif Hatim Al-Auni. Nah, itu agak kurang diangkat, ya, atau mungkin kurang dipahami oleh sebagian pemikir kontemporer. Dianggapnya hadis ahad itu satu derajat, ya. Akhirnya dianggap tidak penting, atau dianggap menghalangi, atau dianggap mengganggu perkembangan Islam untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu ada. Mungkin itu yang saya tahu. Ustaz, apa Ustaz? Ya. Itu tadi kan korinahnya dari segi sanad ya Ustaz, kayak dari rawinya, ya. Dan ada nggak Ustaz yang korinahnya dari segi matan? Misalnya kandungan hadis ahad tadi muafik dengan dalil apa sih? Dalil syar'i misalnya dari Al-Qur'an atau hadis sahih lain atau sesuai ijma. Ya, itu ya. Ada kemungkinan gitu nggak Ustaz? Atau ada contohnya barangkali yang korinah dari matan? Ya, itu bisa, ya. Itu bisa. Banyak. Jadi gini, ada yang secara sanad bermasalah, tapi dari sisi kandungannya itu sesuai dengan qawaid kuliah. Jadi qawaid kuliah itu pilar-pilar dasar di dalam ajaran Islam. Itu makanya banyak ulama yang menggunakan hadis dhaif, tetapi bagi mereka tidak bermasalah karena apa? Sesuai dengan nafas atau sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah mapan, yang sudah diterima. Misalnya hadis kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Setiap meminjamkan uang
ya, dan mengambil keuntungan bagi si peminjam, bahwa riba itu hadis dhaif. Tetapi hampir semua fuqaha menggunakannya. Kenapa? Karena memang maknanya benar, ya. Dan secara yang bermasalah itu kan secara sanad. Lalu ketika ini panjang lagi ya. Ketika sanadnya itu rawinya ada yang dhaif, apakah otomatis hadisnya bohong? Maka bagi muhadis tidak, ya. Juga ada rawi yang dhaif itu kemungkinan dia lemah di dalam memberitakan. Ternyata berita yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah mapan, termasuk qard. Contoh lain, la doror wala diror. Itu hadis dhaif tapi hampir semua ulama menggunakan. Terus maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Ada banyak ya. Itu yang paling baik kalau menurut saya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Ilalus Shaghir itu mencantumkan hadis-hadis dhaif tapi ma'mulun indal ulama. Jadi Imam Tirmidzi itu menginventarisir hadis-hadis yang dhaif tapi diamalkan oleh ulama. Ya. Itu bisa dilihat di dalam Ilalus Shaghir. Kalau cetakan Tirmidzi sekarang itu biasanya di belakangnya ada, ya, itu nggak terlalu banyak, mungkin 5 lembar, dan itu disyarahi dengan sangat baik oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Itu apa yang beliau lakukan oleh Imam Tirmidzi itu mengumpulkan hadis-hadis yang dhaif tetapi diamalkan oleh para ulama. Nah, nanti timbul pertanyaan, kenapa hadis dhaif diamalkan oleh para ulama? Itu panjang lagi ya. Nanti insya Allah mungkin besok insya Allah kita bahas. Nah, yang itu baru hadis dhaif yang naik derajat ya. Sekarang kalau apakah matan itu bisa menjadikan qat'i? Saya belum bisa jawab ya. Wallahu alam, lupa lagi itu. Ada atau tidak? Kalau tadi yang dhaif karena sesuai dengan Quran, sesuai dengan ijma atau sesuai dengan fakta di lapangan, itu ulama biasanya mengamalkan, ya. Nah, kalau menjadi qat'i itu wallahu a'lam bishawab, ya. Itu perlu nanti saya coba lihat lagi atau sekalian dibantu mencari. Termasuk ada banyak ya. Itu sangat menarik bagi saya. Jadi begini, cara ahlu muhadis memverifikasi berita itu salah satu cara dari sekian cara mengetahui hadis itu benar atau tidak. Ya. Jadi cara memverifikasi hadis itu bukan hanya milik muhadisin. Muhadisin punya cara sendiri. Selain muhadisin punya cara sendiri. Ya. Memang di antara sekian metodologi yang dimiliki, muhadisin itu yang paling ketat. Jadi ketika muhadisin mengatakan mempunyai satu hasil tentang satu hadis, ada metodologi lain yang bisa jadi berbeda dengan ahlu hadis. Ya. Nah, itu biasa dalam ilmu pengetahuan. Metodologinya berbeda, pasti produk pengetahuannya pun berbeda. Misalnya hadis yang sering digunakan dalam kitab-kitab fikih itu abghadul halali indallahi at-talaq. Ya. Itu hampir semua kitab fikih mencantumkan, tapi kebanyakan muhaddisin itu mengatakan hadis dhaif. Lalu kenapa yang dhaif digunakan? Dhaif itu bukan berarti bohong. Ya. Dhaif itu bukan maudhu. Itu yang perlu digarisbawahi. Dhaif itu tidak sama dengan maudhu. Maudhu itu yang bukan dari Rasul, dhaif itu ya yang secara sanad itu bermasalah. Karena ada hafalan yang lemah. Tapi apakah ketika itu dhaif itu bukan dari Rasul? Belum tentu. Karena alat yang dimiliki para muhaddisin itu ketika mengatakan hadis sahih tidak itu kan modalnya matan dengan sanad. Jadi yang dinilai oleh para muhaddisin itu sanad dan matan. Ketika menilai itu hasilnya dhanni. Jadi dhaif itu karena ada rawi yang misalnya bermasalah. Misalnya hafalannya lemah atau rawi yang mukhtalid. Mukhtalid itu hafalannya tercampur ketika sudah umurnya tua misalnya.
Tapi apakah yang mukhtalid itu ketika memberitakan pasti salah? Tidak. Ya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah, ketika matanya itu sama dengan hadis-hadis lain, maka ulama tidak ada masalah menggunakannya. Ya. Makanya kita sering terganggu dengan menyamakan hadis dhaif dengan maudhu, seakan-akan dhaif itu maudhu. Walaupun dhaif sendiri ada tingkatannya, ada khafifud dha'af, ada yang syadidud dha'af. Yang syadidud dha'af ulama rata-rata tidak menggunakan. Ya. Tapi yang sering digunakan adalah khafifud dha'af, dhaif yang ringan. Ya. Yang ringan tuh kenapa? Misalnya hafalannya lemah. Ya. Kemudian misalnya apa lagi? Dan sebagainya. Ya. Akan ada 10 ta'an fi rawi. Wallahu a'lam. Tadi ada pertanyaan urutan apa ya? Bentar. Urutan mempelajari usul fikih Syafi'i, Qawaidul Adilah atau Waraqat. Qawaidul Adilah itu kelas berat kalau menurut saya, agak tebal karangan Imam Sam'ani. Ya, jadi kalau permulaan pasti Waraqat. Biasanya dalam mazhab Syafi'i itu Waraqat, Al-Luma, Lubbul Usul, Jamul Jawami. Itu kitab yang biasa dipelajari ya. Tapi kalau untuk referensi lainnya di luar itu banyak, termasuk Qawaidul Adilah. Tapi yang sering dikaji di majlis-majlis biasanya mulai dari Waraqat, kemudian Al-Luma, kemudian Lubbul Usul, kemudian terakhir Jamil Jawami. Itu pun manhaj yang dipakai di Ma'had Imam Nawawinya Dr. Labib. Ya. Syekh Labib itu kan punya Ma'had online Ma'had Imam An-Nawawi. Itu tahapannya setahu saya itu juga ya. Waraqat, Al-Luma, Lubbul Usul, dan terakhir Jamil Jawab. Rata-rata seperti itu. Nanti dalam mazhab Hambali beda lagi. Nah, yang jadi masalah itu sering dicampur-campur antara fikih dengan usul fikih dengan qawaid fikih. Akhirnya tidak punya patokan yang jelas ya. Dulu ada yang mengkritisi manhaj di Jami'atul Imam di Son'a Yaman. Kenapa? Fikihnya pakai fikih Imam Syaukani. Usul fikihnya pakai usul fikih Rawdatun Nadir. Imam Syaukani ini kan mazhab sendiri. Usul fikihnya Rawdatun Nadir Hambali. Kemudian qawaid fikihnya Syafi'i. Ya, itu terbayang nanti yang terjadi campur-campur nggak menentu ya. Akhirnya nggak nyambung, fikihnya pakai Imam Syaukani, usul fikihnya pakai Hambali, qawaid fikihnya pakai Syafi'i. Itu bukan manhaj yang biasa digunakan para ulama dahulu ya. Biasanya sejalur dulu, satu paket. Nah, nanti setelah itu tidak ada masalah. Allah. Ada lagi barangkali? Kalau tidak ada cukup sekian. Kalau besok pagi ada yang berhalangan tidak? Tidak, Besok Ustaz. pagi. Gimana Mas Ariandika? Besok pagi ada halangan tidak? Jam berapa, Ustaz? Seperti biasa 5:30. Insyaallah bisa. Banjar itu Wita ya? Wita. Oh, berarti kalau 5:30 di sana jam berapa? 6:30. 6:30 ya. Mas Rian, ada halangan nggak besok pagi? Bisa atau ada gangguan, Mas Rian? Tidak terdengar suaranya. Saya beberapa kali itu pagi kemarin ada gangguan. Kalau tidak ada besok pagi ya, insya Allah kita lanjutkan tentang khabar ini. Ini masih banyak, ada hadis, ada
sebagian pengajar saya lihat memang melewati pembahasan tentang hadis dalam usul fikih. Karena apa? Karena sudah ada dalam ilmu usul hadis. Nah, itu padahal kalau menurut saya itu ada informasi penting yang terlewat karena ada perbedaan metodologi antara alul hadis dengan usuliyin. Walaupun banyak sama, tapi dalam sisi tertentu ada perbedaan. Jadi kalau dilewat itu ya ada informasi penting yang kita lewatkan terkait bagaimana usuliyin memahami hadis dan mengamalkan hadis. Ya. Walaupun itu sudah dibahas dalam mustalah hadis, karena ada perbedaan manhaj. Bahkan dalam mustalah hadis itu sekarang sedang ramai, bukan sekarang, udah beberapa tahun ke belakang, antara manhaj mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Yang pertama kali memunculkan istilah itu, bukan memunculkan ya, artinya sudah ada istilah dari zaman Imam Zahabi. Yang memunculkan kembali yaitu Dr. Hamzah Malibari. Beliau mengatakan ada perbedaan manhaj, perbedaan metodologi antara muhaddis mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Mutaqaddimin itu sangat ketat, mutaakhirin itu sangat longgar. Ya. Mutaqaddimin itu mana? Muhaddis sampai abad ketiga. Ya, dari abad 3 ke sini itu disebut mutaakhir. Ya. Itu perdebatannya sangat sengit ya. Sangat sengit. Kalau perdebatannya dirangkai dalam bingkai ilmu hasilnya enak, seru. Makanya kita bisa mengasah pengetahuan, tapi kalau sudah sudah membawa identitas masing-masing itu biasanya menjadi tidak seru ya. Akhirnya saling jatuh menjatuh. Itu saja mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.